Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya, yaitu Daeng Laogi. Nah, di video kali ini seperti kemarin saya bahasakan bahwa saya akan membuat tutorial cara mendaftar online untuk mendapatkan surat izin usaha. Nah, jadi di video kali ini sebelum kita memasuki cara-caranya, saya mohon kepada teman-teman agar memperhatikan langkah-langkah dan poin-poin yang kita akan lakukan agar teman-teman nantinya tidak kebingungan lagi. Karena kenapa? Saya lihat di grup Facebook masih banyak bertanya bagaimana cara mengurus surat izin usaha dan lain-lain, bagaimana cara mendaftar online dan lain-lain. Padahal sudah beberapa video yang kita sudah upload, tapi mungkin mereka tidak memahami atau mungkin cuman ingin instan. Nah, di dalam video kali ini kenapa sekarang pemerintah menerbitkan pendaftaran online, yaitu supaya teman-teman atau masyarakatnya tidak susah-susah lagi datang ke Pak RT, Pak Desa dan sebagainya untuk mengurus surat izin usaha tersebut, dan akan memakan waktu yang lama, mungkin bisa sampai 2 atau 3 hari. Dengan mendaftar online, Anda bisa menghemat waktu Anda 15 menit atau sampai 20 menit paling lama. Nah, sebelum kita memasuki videonya, saya harap kepada teman-teman agar tetap selalu mensupport channel saya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share, sehingga teman-teman nantinya selalu mendapatkan notifikasi terbaru ketika saya mengupload video terbaru. Tanpa berlama-lama, ayo kita mulai ke tahap pertama. Di tahap pertama, teman-teman ketik saja OSS login. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik yang paling atas, lembaga OSS BKPM atau pelayanan perizinan berusaha. Ketika teman-teman sudah mengkliknya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada pengumuman daftar atau masuk. Nah, ini website resminya, yaitu oss.go.id. Ini website atau alamat resminya. Nah, teman-teman selanjutnya klik saja di bagian ini, daftar masuk. Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, teman-teman, karena kita belum mendaftar atau membuat akunnya, silahkan klik yang daftar ini dulu. Nah, jika sudah diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada beberapa kolom yang harus diisi, misalnya kartu tanda penduduk atau paspor. Jadi teman-teman silahkan isi saja kartu tanda penduduk, nomor induk KTP atau kependudukan, terus tanggal lahir, terus nomor HP yang aktif, selanjutnya nomor alamat email. Nah, setelah semuanya terisi dengan jelas dan benar, maka di sini ada kolom captcha. Jadi teman-teman tinggal memasukkan yang di atas ini, misalnya Tambrau. Nah, lalu centang saya mengerti dan menerima syarat ketentuan penggunaan sistem OSS. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Di sini sudah saya isi tadi, jadi tinggal mengisi captcha-nya. Nias Barat.
centang, lalu klik submit. Tampilan seperti ini teman-teman, bahwa proses registrasi berhasil, data NIK valid, informasi terkait aktivasi akun akan dikirim melalui email. Nah, teman-teman bisa membuka emailnya lagi. Nah, ini dia sudah muncul di email kita. Tinggal diklik, lalu klik aktivasi. Nah, di sini akan muncul, terima kasih Anda telah melakukan pendaftaran pada aplikasi online single submission. Silahkan cek email kembali dan melakukan login di aplikasi dengan username dan password yang ada di email. Terima kasih. Nah, kita kembali ke email. Nah, ini dia sudah masuk. Nah, tinggal diklik. Nanti ini akan di blur ya teman-teman. Nah, tinggal kita copy passwordnya dan masuk lagi di sini. Nah, login berhasil. Silahkan di save. Nah, di sini inilah tampilan dashboard dari OSS, dan di sini akan beberapa bagian yang harus kita isi. Di sini ada bagian NIP itu nomor izin berusaha, komitmen izin usaha, dan izin operasional. Nah, kita akan memulai di sini. Klik perizinan berusaha. Nah, teman-teman, karena di sini ada 3 bagian yang harus dipilih salah satunya. Ini yang pertama, non perseorangan. Misalnya ini ingin membuat surat izin PT atau perseroan terbatas dan lain-lain, masih banyak lagi. Terus di sini juga ada untuk kantor perwakilan dan lain-lainnya. Jika kita klik akan muncul seperti ini. Karena kita ingin membuat surat izin usaha perseorangan, maka kita klik di bagian ini. Nah, di sini ada muncul 3 pilihan. Pertama mikro, kedua kecil, ketiga menengah. Jadi kita pilih saja yang mikro. Tunggu beberapa saat sampai muncul. Nah, ini dia tampilan setelah kita mengklik di bagian mikro. Nah, di sini ada penjelasan teman-teman, saya bacakan dulu. Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kriteria tersebut adalah A. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau di poin B, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Sesuai pasal 1 angka 1 JO pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2008. Nah, selanjutnya kita klik lagi pendaftaran NIP perseorangan mikro. Nah, di sini ada 5 tahapan yang harus kita isi. Nah, di sini sudah ada data-data yang sudah kita masukkan tadi. Nah, misalnya nama pemilik usaha, nomor induk, kependudukan NIK, alamat rumah sesuai KTP. Nah, di sini tadi karena kita sudah mengisinya, jadi dia langsung terintegrasi. Nomor HP,
jangan lupa diisi teman. Ini teks ini bisa dikosongkan, pendidikan terakhir. Apa pendidikan terakhir? Apakah Anda akan melakukan kegiatan ekspor? Tidak. NPWP-nya bisa dikosongkan. Kekayaan bersih, misalnya kita terserah teman-teman mau mengisi kekayaan bersih yang jelasnya maksimal di 50 juta. Jadi saya tulis saja sekitar 20 juta. Nah, teman-teman harap diperiksa semua data-datanya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Di sini kita simpan dan lanjutkan. Kita sudah berhasil, proses simpan permohonan berhasil. Nah, sekarang di poin kedua itu data usaha. Nah, teman-teman di sini tinggal klik tambah usaha. Nah, maka akan muncul form yang seperti ini. Nama usaha, misalnya penjualan ikan, NPWP bisa dikosongkan apabila belum ada. Terus di kolom berikutnya pilih KBLI. Nah, di sini saya pilih perdagangan eceran bukan mobil dan motor. Namun di sini banyak pilihan teman-teman, jadi pilih saja sesuai apa bidang usaha Anda. Nah, terus di kolom kedua lagi pilih KBLI 5 digit. Nah, di sini juga banyak pilihan, silahkan scroll dan cari apa yang sesuai dengan usaha yang teman-teman lakukan. Terus selanjutnya sarana usaha yang digunakan, misalnya motor, rumah, lain. Nah, isi saja alamat usaha, diisi juga, terus provinsi, Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, kecamatan diisi, desa tinggal cari, semua ada. Status tempat usaha, di sini ada dua pilihan. Jadi misalnya kalau tempat usahanya itu di rumah sendiri, berarti kita klik bukan sewa. Tapi misalnya kalau kita kontrak tempat usaha, klik saja di bagian sewa. Tapi yang saya ambil contoh ini berarti bukan sewa. Jumlah tenaga kerja atau orang. 1. Modal usaha 1.500.000. Perkiraan hasil penjualan per tahun 25 juta. Jadi terserah teman-teman melihat hasil penjualannya atau keuntungannya dihitung per tahunnya. Sebelum menyimpan ini, harap teman-teman
kembali memeriksa data-data apakah sudah sesuai atau masih ada yang kurang. Jadi setelah semuanya dirasa cukup dan benar, silahkan klik simpan. Nah, di sini ada konfirmasi, mohon periksa kembali isian Anda, apakah Anda yakin dengan data yang Anda isikan. Apabila sudah yakin, klik saja ya. Nah, di sini ada notifikasi lagi, berhasil menyimpan permohonan Anda. Selanjutnya di poin ketiga ini kita sudah hampir selesai, karena kita sudah yakin bahwa semua data-data yang kita masukkan sudah sesuai, maka kita klik saja selanjutnya. Nah, ini data-data pemohon sudah ada semua, nama pemilik usaha, nomor induk kependudukan, alamat rumah sesuai KTP, provinsi, kabupaten, dan lain-lain. Pokoknya semuanya harus diperhatikan sesuai data di KTP dan di KK, dan sesuai alamat tempat usaha Anda. Nah, di sini kita bisa preview draft NIP. Nah, di sini sudah ada semua. Di sini NPWP-nya kosong. Nah, di sini juga ada barcode-nya. Ini membuktikan bahwa form ini atau website ini resmi dari pemerintah. Nah, dicetak tanggal 2 November 2020. Jadi teman-teman misalnya kalau mau langsung ngeprintnya, tinggal klik icon cetak ini atau icon print ini. Bisa juga di download untuk di print di tempat yang lain. Di sini juga preview draft izin usaha. Di sini ada. Nah, di sini ada logo Garuda. Ini draftnya. Di sini semua data-data sudah lengkap, jadi tinggal di print dan nantinya akan di setor. Jadi saya kira teman-teman sudah bisa memahami, karena langkah-langkahnya sudah jelas, poin-poinnya juga semua sudah terisi dengan jelas. Jadi teman-teman, saya harapkan betul-betul memperhatikan poin-poin yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, kembali saya ingatkan bahwa apabila teman-teman menonton video hal yang seperti ini, tutorial, jangan sampai dalam menonton itu melompat-lompat, akhirnya sebentar teman-teman kebingungan sendiri poin mana yang harus diikuti dan poin mana yang harus diikuti lagi. Akhirnya kuotanya habis, yang mau dicapai juga tidak berhasil. Akhirnya bertanya lagi ke grup, bertanya ke teman-teman, padahal sudah lengkap di video ini. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri tutorial ini, saya kembali mengingatkan kepada teman-teman agar tetap selalu mensupport channel saya Daeng Laogi dengan cara mengklik tombol subscribe, klik lonceng, dan bagikan ke teman-temannya yang lain agar bisa bermanfaat. Nah, apabila masih ada yang kurang jelas, teman-teman bisa menulis di kolom komentar, nanti kita bahas bersama-sama di sana. Mungkin ada juga teman yang lain yang lebih paham atau lebih tahu, kita diskusikan di kolom komentar. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.